Gimana Kak Anika, dari rumah menuju ke sini ada kendala atau tidak? Tidak ada. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebelumnya, perkenalkan saya Hilalul Aziza sebagai konselor yang bertugas pada hari ini. Semua yang Kak Anika ceritakan itu bersifat rahasia. Jadi kita tuh di sini untuk mencari solusi ya, tapi tidak menghakimi. Apakah Kak Anika bersedia untuk melanjutkan ke sini? Bersedia, Kak. Sebelum masuk ke cerita, gimana kabar Kak Anika hari ini? Alhamdulillah baik, tapi sekarang saya lagi banyak pikiran. Coba ceritakan kenapa akhir-akhir ini banyak pikiran. Akhir-akhir ini saya lagi stres banget karena banyak tugas kuliah. Bukan karena tugasnya susah sih, tapi karena saya ngerjainnya suka mepet deadline. Oke, berarti masalahnya bukan karena tugasnya susah ya, tapi kebiasaan menundanya itu. Iya, sebenarnya saya ada niatan buat ngerjain tugas, tapi saya selalu buka HP, scroll. Nah, itu yang bikin saya ngerjainnya mepet deadline. Jadi panik gitu ya? Iya, betul. Waktu kakak milih untuk buka HP, apa sih yang kakak pikirin pada saat itu? Saya selalu bilang, nanti saja, masih lama kok. Terus setelah beberapa jam berlalu, apa yang kakak pikirkan? Malah nyesel. Saya selalu bilang ke diri saya sendiri, kenapa sih saya selalu begini? Emang dasarnya males kali ya. Jadi mungkin ada dua suara yang selalu ada di pikiran kakak. Yang pertama mungkin kakak selalu bilang ke diri kakak, nanti aja, nanti juga bisa. Terus mungkin yang kedua kakak selalu nyalahin diri kakak sendiri. Oke, menurut kakak kalimat dasarnya pemalas itu muncul dari mana? Kayaknya sih dari orang tua saya, karena kalau mereka lihat saya lagi santai, mereka selalu bilang, kamu anak malas. Oh, jadi kalimat itu sering muncul gitu di benak kakak? Iya, setiap saya mau mulai tugas kuliah, saya tuh selalu kepikiran, nanti saja. Sebelumnya saya ingin memperkenalkan nih tentang pendekatan yang kita gunakan pada hari ini, yaitu pendekatan analisis transaksional namanya. Nah, dalam pendekatan ini tuh ada tiga keadaan ego pada manusia. Yang pertama itu ada parent, parent itu orang tua. Yang kedua itu ada adult, yaitu dewasa. Dan yang ketiga ada child, yaitu ego anak-anak. Nah, sebenarnya tanpa kita sadari, kadang kita tuh sering memakai suara yang pernah kita dengar, entah itu dari orang tua atau orang dewasa yang ada di sekitar kita. Nah, menurut kakak nih, kalimat kamu malas itu tuh mirip suara siapa? Orang tua saya. Lalu nih kakak saat berkata ke diri kakak sendiri, nanti aja, masih lama. Sebenarnya itu tuh mengikuti rasa nyaman dulu ya. Nah, dalam analisis transaksional itu disebut ego chill atau ego anak-anak. Nah, kita lihat dari sisi ego adult ya, atau ego dewasa. Nah, ego adult kan itu lebih ke fakta ya, ke fakta apa adanya. Nah, coba kakak tanamin dalam diri kakak sendiri. Gimana kalau aku ngerjain tugas selama 30 menit tanpa gadget dan HP, tanpa scrolling atau apapun itu. Nah, mungkin tugas saya itu bisa lebih ringan. Nah, itu tuh tanamkan dalam diri kakak. Oh, jadi selama ini saya selalu mengikuti parent sama chill ya? Dari cerita kakak, sebenarnya memang kakak itu lebih sering menggunakan ego parent sama ego chill ya, atau ego orang tua dan dewasa. Coba kita lihat dari sisi ego adult, apakah kakak itu benar malas? Kalau dipikir-pikir enggak juga sih, tugas saya selalu selesai kok meskipun deadline. Oke, berarti faktanya kakak itu emang bisa ya untuk mengerjakan tugas, cuma masalahnya mungkin sering menunda gitu ya. Iya, benar juga sih Kak. Kalau nanti muncul lagi di pikiran kakak, nanti aja, apa yang dikatakan oleh ego adult? Mungkin saya akan bilang, ngerjain tugas 30 menit, habis itu istirahat. Oke, itu bagus sekali. Nah, menurut kakak itu bisa gak dilakukan? Iya, kayaknya bisa. Daripada saya harus mengerjain tugas langsung semuanya. Kalau gitu kita buat kesepakatan untuk 1 minggu ke depan, coba kakak nugas atau kakak ngerjakan tugas selama 30 menit tanpa megang HP. Apakah kakak siap untuk mencoba? Siap, kayaknya itu lebih memungkinkan dilakukan Kak. Oke, saya percaya kalau perubahan itu tidak harus langsung besar, tapi konsisten dari langkah kecil. Bagaimana nih perasaan kakak setelah kita ngobrol panjang lebar hari ini?
saya jadi cukup lega karena bukan masalahnya saya males, karena kebiasaannya yang perlu diubah. Oke, saya senang kakak bisa terbuka hari ini. Semoga rencana yang sudah kita buat itu berjalan dengan baik ya. Mungkin di pertemuan selanjutnya kita adakan evaluasi ya. Ya, Mungkin Kak. saya cukupkan juga untuk sesi konseling pada hari ini. Terima kasih sudah mau terbuka dan semoga kedepannya ada perubahan. Terima kasih juga ya Kak udah mau Sama-sama. mendengarkan cerita saya. Saya pamit pulang dulu ya.